Yang pertama, memang ada hadis sahih, siapa yang sholat menutup mata kakinya maka tidak sah. Siapa yang berpakaian menutup mata kakinya maka tidak akan mencium bau surga. Dan masih banyak lagi hadis-hadis seperti itu. Tetapi kita harus mengkaji sababul wurud hadis, sebab disabdakannya hadis, juga analisis tekstual kontekstual hadis. Ngeten. Saat itu orang-orang kaya Quraisy ku tengerane sugih itu pakaiannya ngelember dan disertai sombong. Di hadis-hadis semua ada khuyala, ada batoro. Khuyala dan batoro itu pada artinya sombong. Siapa yang memakai pakaian isbal, namanya isbal itu klesreh, khuyala atau batoro, maka itu yang dimaksud masuk neraka, yang dimaksud haram, yang dimaksud sholatnya tidak sah. Jadi konteksnya seperti itu. Kalau sekarang itu mau dipakai secara tekstual, monggo, boleh. Penjenengan pribadi, aku gak wani, aku nggak jubah atau nggak sarung sak ngisore mata kaki nutup mata kaki, engko sholatku gak sah, engko aku dosa, monggo. Itu pemahaman tekstual. Pemahaman kontekstual tidak. Sekarang tidak ada kaitannya dengan khuyala dan batoron. Tidak sombong. Asal tidak sombong, yang dosa bukan soal ngerembe, tapi soal sombongnya. Dan mungkin juga soal susahnya menjaga kesucian. Penjenengan bisa pirsani sekarang jubah saya nutup mata kaki atau tidak? Nek nutup berarti sholatku gak sah terus. Kalau sekarang penjenengan sensus seluruh penduduk Indonesia, bahkan dunia, saya juga di Masjidil Haram, Masjid Nabawi saya lama, antara yang di atas mata kaki dan yang di bawah, lebih banyak yang di bawah mata kaki. Apakah kita akan mengatakan, oh nek ngono iki salat wong kabeh gak sah, dosa kabeh, gak kate mencium bau surga semua. Lah sing nyang swarga sapa? Apa sing cekak-cekak niku? Cekak bagus boleh, tapi kula piyambak nuwun sewu. Saya ini ya PNS biasa ngantor, nek gawe celana sakmene ngono ya gak pede kula niku. Sebab adat kebiasaan berpakaian sekarang kan ya untuk orang Indonesia kan pakaian itu nek celana nggih sak ngisore polo, kemudian gawe kaos kaki, gawe sepatu, ya gak mungkin kleseh. Dan saya ngerti soal najasah, soal najis itu enggak, dan saya alhamdulillah saya juga tidak sombong dengan cara itu. Yang kene iki sombong nganggo ini gak payu belas. Sapa sing lah tapi nek kados manten niku koyo buntut merak nanti kok. Lah niku sudah haram itu. Manten niku nggih buntut sampai ngeluwembreh ngono. Itu jelas pakaian barat, itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Tapi kalaupun iya, sudahlah, asal bisa menjaga hati untuk tidak sombong dan menjaga pakaian tidak najis, kita maklumi saja. Tidak usah kita cacat, tidak usah kita apa itu, apalagi dilok nih. Apalagi diharam-haramkan, apalagi di neraka-neraka nih. Kayak panitian rokok. Nggih, terus saya berharap kita damai, kita rukun. Bagi yang memahami secara tekstual, monggo pareng penjenengan ndamel celana, sarung atau jubah di atas mata kaki, bagus. Tapi kalau penjenengan memahami secara kontekstual, memakai celana, sarung atau jubah di bawah mata kaki asal ndak kelembreh, boleh, bagus juga. Ndak ada ancamannya, ndak ada kaitannya dengan surga, soal neraka, soal tidak sahnya sholat, karena hadis tadi dikaitkan dengan sikap yang sombong, dan kemungkinan adalah soal susahnya menjaga najis kalau tidak ngerti. Tapi kalau tidak kelesnya kan betul mungkin kena najis. Apalagi dalam kitab fikih semuanya tinu torik makfu. Berarti penjenengan pokoknya sarungi yo kok kelesnya nemen nggak pokoknya jelalah kena napa ning kotoran di jalan itu dimaafkan. Najis tinu torik itu dimaafkan. Jadi tidak susah sebenarnya. Islam itu tidak sulit. Islam itu mudah, sebagaimana yang saya jelaskan di JTV. Sujud harus 7 anggota. Sing penting nemplek. Nek digantung lah ini ku mboten pareng. Tapi nek gak nekuk mboten napa-napa, sing penting anggota kaki itu, driji itu nemplek tempat sholat. Afdolnya memang nekuk sehingga jari-jari kita menghadap kiblat. Afdolnya. Tapi nek sikile loro ya gak usah dipeksa, kok malah beringisan, nggih. Terus yang penting muka
Muka ini juga ada perbedaan pendapat, ada yang muka dan hidung, ada muka saja. Yang penting niki. Tangan, dua tangan, tapak tangan, dalamnya tapak tangan, bukan gini nggih. Sujud harus begini. Kemudian dengkul niku lutut niki dan ke ujung jari kaki. Mugi-mugi dengan begitu sholat kita lebih benar, lebih baik, lebih sempurna dan sah insyaallah. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Doa dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Doa ngoten, ndak usah dipersoalkan. Ada yang ndak ngatong, ya ben tangan-tangannya dewi. Ada yang ngatong sakmene, ya ben, ya tangan-tangannya dewi. Enek sing ngatong sakmene bareng, bahkan sing ngeten nggih bareng. Ada hadisnya sahih, tapi biasanya sing ngeten itu doa waktu khutbah. Ngeten bareng, niki mboten tengeri Muhammadiyah mboten. NU pareng ngeten, Muhammadiyah pareng ngeten. Tapi nek gak biasa ya gak usah gawe perkara. Sing mboten ngoten ngeten lho. Nah, ngeten mboten. Donga kok ngene mboten. Terus mengke panjenengan nek sing donga gelem ngatong monggo, gak gelem ngatong, wah nek gak ngatong Muhammadiyah ndak, wis pokoke Muhammadiyah kali NU dulur. Ngoten. Wahabi dulur, nggih enten sing Wahabi Salafi monggo kabeh sing syahadat dulur ngoten mawon, gak usah dikoreksi, sing penting ayo diamalkan kerukunan. Niki masjid Ar-Rahmah niki adalah masjid ukhuwah, masjid persaudaraan antara sesama umat Islam. Nggih, ngoten nggih. Mari kita berdoa dengan saksama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, terima kasih perhatian dan kehadiran penjenengan semuanya. Mohon maaf segala kesalahan. Nek NU nutupe wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nek Muhammadiyah biasanya billahi taufiq wal hidayah. Nek para khufat biasanya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.